Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada mata pelajaran geografi pada materi wilayah dan perencanaan wilayah atau biasanya disebut wilayah dan perwilayahan. Nah, baik sub terakhir kali ini kita akan membahas perencanaan dan permasalahan tata ruang. Namun sebelum itu saya disclaimer dalam video ini adalah saya tidak murni membuat materinya sendiri, saya juga memanfaatkan Canva dan berbagai macam sumber dari Google. Oke, kita next materinya. Ada 4 tujuan dalam pembelajaran ini, yaitu memahami rencana tata ruang wilayah, memahami pengembangan wilayah berkelanjutan, menjelaskan berbagai permasalahan dalam tata ruang wilayah, dan menganalisis permasalahan tata ruang wilayah di sekitar tempat tinggal. Nah, oke. Selanjutnya, untuk rencana tata ruang wilayah atau RT/RW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Jadi intinya RT/RW atau rencana tata ruang wilayah adalah wujud dari perencanaan susunan sebenarnya yang memiliki dimensi luas dan isi. Kenapa juga isi? Karena intinya bukan hanya luasan saja, bukan hanya permukaan, tetapi rencana tata ruang wilayah juga meliputi bagian dalam tanahnya juga. Jadi tidak hanya yang ada di atas tanah. Jadi yang di atas tanah misalkan untuk perencanaan pembangunan gedung di mana, taman di mana dan lain sebagainya. Untuk bagian bawah tanahnya misalkan jalur-jalur pipa atau kabel dan lain sebagainya. Jadi perencanaan tata ruang wilayah berdasarkan deskripsi ini tidak hanya pada permukaan bumi saja, tetapi juga dalam di bawah tanahnya juga, di dalam buminya juga yang direncanakan, sehingga dimensinya adalah luas dan isi. Tata ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan fungsional. Jadi selain dia itu memperhatikan bagian permukaannya, misalkan saya berikan tanda di sini, permukaannya adalah bagian ini yang warna hijau dan lain sebagainya, dan saya berikan tanda merah. Bagian dalamnya atau isinya yang perlu direncanakan adalah bagian ini, misalkan seperti tempat pembuangan, kemudian pipa, kabel dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat rencana tata ruang wilayah harus memperhatikan kondisi wilayahnya itu sendiri yang berupa sumber daya alam dan buatan, serta tujuannya rencana tata ruang wilayah itu untuk apa, apakah untuk desa kota atau dan lain sebagainya, sehingga perlu memperhatikan aspek administratif dan aspek fungsional. Jika misalkan diingat kembali, aspek fungsional berkaitan dengan wilayah fungsional, yaitu berkaitan dengan fungsi dari wilayah itu sendiri, misalkan difungsikan untuk kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, kawasan pertukuan, atau kawasan misalkan industri dan lain sebagainya. Nah, deskripsi ini saya ambil dari sumber ini, sudah tertera. Baik, oke. Untuk hierarki RT/RW itu ada 3. Rencana tata ruang wilayah dari nasional, provinsi, ke kabupaten kota. Nah, jadi memang ada hierarkinya, ada urutannya sendiri untuk rencana tata ruang wilayah, agar pengembangan wilayah di negara kita itu dapat berlangsung secara optimal dan tidak merugikan berbagai macam pihak. Dan keinginannya adalah mewujudkan SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, jadi pada ilustrasi ini adalah sebuah peta Indonesia yang intinya adalah struktur ruang wilayah nasional yang di dalamnya ada perencanaan-perencanaan tertentu seperti jaringan-jaringan jalan tol, kereta api dan lain sebagainya, termasuk juga jaringan-jaringan jalur laut seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, nah, pengembangan wilayah berkelanjutan. Jadi yang saya paparkan tadi masalah SDGs atau Sustainable Development Goals itu memang tujuan dari seluruh negara yang ada di dunia. Nah, untuk RT/RW sendiri itu sangat urgent memperhatikan SDGs. Karena apa? Inginnya pembangunan yang dilakukan ya dimanapun tempatnya itu dapat berlangsung secara berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan adalah dapat bermanfaat pada masa sekarang hingga masa nanti dan tidak mengurangi fungsi serta nilainya, dan bahkan keinginannya nilai dan fungsinya menjadi bertambah atau membaik daripada sebelumnya. Misalkan nilai fungsi dari lingkungan yang asri, nilai fungsi dari air-air yang
siap dikonsumsi dan nilai fungsi hutan yang tidak berkurang. Keinginannya seperti itu SDGs, sehingga pengembangan wilayah berkelanjutan itu intinya harus memperhatikan kondisi sumber daya, aspek administratif dan fungsional seperti deskripsi tadi. Nah, urgensinya sendiri untuk yang kenapa kok harus berkelanjutan, yang pertama adalah proses pembangunan berjalan terus-menerus. Kemudian sumber daya alam memiliki ambang batas atau memiliki batasnya masing-masing, serta kualitas lingkungan hidup yang harus dijaga. Seperti itu, sehingga dalam perencanaan tata ruang wilayah tidak hanya harus merencanakan bagaimana kita harus membangun ini itu, tetapi juga memperhatikan kestabilan dan keseimbangan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, untuk berbagai bentuk pemanfaatan tata ruang yang harus direncanakan ini saya hanya mengambil sampel saja, contohnya seperti lahan parkir ya. Dalam suatu tata ruang itu harus memperhatikan di mana kita harus membuat lahan parkir, membuat gedung-gedung misalkan kawasan pertokoan, kawasan perkantoran, rumah sakit dan fasilitas umum yang lainnya, memperhatikan di mana kita meletakkan kawasan industri dan sarana rekreasi termasuk ruang terbuka hijau. Kenapa ini semua harus direncanakan? Karena simpel saja, agar tidak semrawut dan agar nyaman untuk seluruh penduduk kotanya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, sub selanjutnya adalah permasalahan tata ruang. Permasalahan di sini sebenarnya ada banyak banget, tetapi saya rangkum menjadi 4 saja: ekonomi, lingkungan, transportasi, dan hukum. Masalah ekonomi berkaitan dengan resiko gejolak perubahan pola ekonomi masyarakat yang muncul akibat perubahan dan perkembangan kondisi kota. Jadi misalkan pada suatu wilayah sudah terbiasa berdagang di toko-toko, di warung-warung seperti itu. Tetapi ketika ada perencanaan yang kiranya memfasilitasi online shop seperti yang biasa kalian gunakan saat ini, itu tentunya akan memunculkan gejolak ekonomi seperti pasar tradisional mulai sepi karena kebanyakan dari kita lebih suka berbelanja lewat online shop dan contoh-contoh yang lain juga. Nah, masalah selanjutnya masalah lingkungan. Perkembangan ruang kota maupun desa biasanya berkaitan dengan pengurangan luas lahan hijau. Ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi keseimbangan itu memang harus diperhatikan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dampak lingkungan biasanya juga disertai dengan backwash effect. Dan ini saya tipu, jadi tidak usah dianggap. Backwash effect, misalkan kita kembali ke materi selanjutnya pada teori teori pusat pertumbuhan, itu ada namanya backwash effect atau dampak buruk terhadap lingkungan sekitar dari tempat yang menjadi pusat pertumbuhan. Nah, itu harus diperhatikan agar yang mana tempat yang inginnya dibangun dengan perencanaan yang matang tidak menimbulkan dampak negatif ke daerah sekitarnya atau daerah-daerah sekelilingnya, seperti itu. Untuk masalah transportasi yang paling umum adalah pasti kemacetan dan kurang memadainya fasilitas umum untuk transportasi. Biasanya berkembangnya suatu kota dengan baik akan menimbulkan efek sentripetal terhadap lingkungan sekitarnya. Maksudnya dapat menjadi pusat sorotan untuk orang-orang berbondong-bondong ke wilayah yang nampaknya bagus. Nah, akibatnya apa? Kemacetan bisa jadi muncul pada kota-kota tersebut. Contohnya banyak kota-kota di Indonesia. Dulunya tadinya sepi biasa-biasa aja, tetapi karena kotanya menarik, akhirnya masyarakat di luar daerah berbondong-bondong untuk urbanisasi sehingga menimbulkan permasalahan baru, yaitu masalah kemacetan. Nah, selanjutnya masalah yang terakhir yang bisa muncul pada permasalahan tata ruang adalah masalah hukum. Kenapa kok masalah hukum ini? Biasanya karena adanya tumpang tindih kepemilikan lahan. Gitu. Ini kasusnya sering kita temui ketika misalkan di pedesaan itu batas tanah itu biasanya tanpa sertifikat dan hanya mengandalkan saksi saja. Misalkan tanahnya luasnya adalah setengah hektar, ketika diwariskan ngomongnya luasnya adalah 1 hektar atau misalkan kurang dari itu juga menimbulkan permasalahan sehingga lahan satu dengan lahan yang lain itu bisa tumbang tindih kepemilikannya. Biasanya rebutan patok atau rebutan batas seperti itu. Nah, itu tuh permasalahan tata ruang yang singkat. Nah, pada slide terakhir tugasnya ada pada link deskripsi. Nah, jika misalkan video ini kurang menarik, langsung saja berikan komentar di kolom komentar. Misalkan ada saran perubahan atau misalkan ada pertanyaan terkait materi geografi, bisa tulis di kolom komentar. Jika suka video ini kalian like, jika tidak suka mohon berikan masukannya. Terima kasih, sekian untuk video kali ini.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.